Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Serius ini, serius. Serius. Tadi di beranda YouTube saya, itu berseliweran. Awalnya saya tidak begitu gitu. Ini sih acara 17-an, acara apa gitu. Nah, setelah saya lihat judulnya ternyata kirap merah putih, kansus selawat gitu. Masa sih? Kemudian muncul lagi gitu. Apa yang 1000 banser gitu. Beneran ini? Saya kira itu acara 17-an atau acara di tingkat RT, tingkat kampung begitu. Ternyata ini adalah acara kirap merah putih, kansus selawat, dan acara apel 1000 banser. Kok bisa begitu ya? Sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya yang berjubel, yang hari itu sampai ratusan ribu, yang memberikan keberkahan bagi para pedagang, bagi orang-orang di sekitarnya. Kok bisa begitu? Kenapa sih? Kenapa? Iya, bisa kita lihat videonya lah. Ya mungkin di YouTube sudah banyak berseliweran itu. Berseliweran video-video kirap merah putih versi tahun-tahun sebelumnya. Itu ramai sekali. Iya, orang di alun-alun, di kota-kota, di jalan-jalan itu sampai macet. Aparat yang mengawal sampai kewalahan. Dari Ansor Banser, dari Banu-Banu NU sampai para jamaah dan masyarakat itu luar biasa, mengerikan baunya. Bikin merinding. Gitu. Ya apel 1000 banser pun sama. Dulu malah apel 100.000 banser gitu malah. Ya hadir. Sekarang hanya 1000 gitu loh. Berarti kan perbandingannya 1:100. Itu saja hanya seperti di pojok lapang, seperti mau ngepam acara hajatan orang gitu. Kenapa sih? Kenapa? Wali itu yang undang, kok bisa-bisanya begitu? Sebenarnya dari kemarin-kemarin ya, berseliweran flyer begitu, bahwa LBY ketika ngundang dari Jatman, ngundang ini itu gitu, selalu gagal total. Tapi kalau pawai-pawai yang ini, kasus selawat, itu kan lebih ke pawainya Habib Lutfi nih. Ya seperti tes ombak saja. Dan nyata-nyata pawai tersebut, kirap tersebut itu sudah tidak sebelah yang dulu. Ini tentunya karena masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pekalongan itu sudah sadar bahwa Habib Lutfi itu adalah seorang pembohong besar, seorang yang mencuri makan, mencuri nasab. Kemarin banser yang hadir itu didominasi oleh Kabupaten Batang. Ya memang Batang itu lokasinya berdekatan dengan Pekalongan, di sebelah baratnya itu. Ya, padahal di Batang sendiri itu banyak sekali makam-makam yang sudah direstorasi oleh Habib Lutfi. Banyak yang dikenal sebagai makam bin Yahya. Tapi ya mungkin karena dari banser Batang ini belum terbuka hatinya ya, yes, monggo tidak apa-apa. Nanti Sri Mulyani juga paham kok siapa Habib Lutfi itu. Ya karena kalau bagaimanapun ya kalau sering bergaul gitu ada rasa eluh gitu, ada rasa nggak enaknya, rikuh gitu. Siapapun, apalagi selama ini orang yang kita anggap sebagai wali, orang kita sebagai panutan kita, ternyata faktanya itu sangat bertolak belakang. Kalau untuk mengubah hati, mengubah pikiran dari cinta menjadi tidak cinta itu memang susah. Ya hanya orang-orang yang bisa menata hati gitu, melihat kenyataan, yang bisa menerima semacam itu. Tapi kasihan ketika saya melihat videonya itu ya, yang dari aparat polisi hanya ya mungkin 1 peleton begitu. Itu acara negara besar harusnya, kasus selawat loh. Kalau tahun dulu bisa 1 Polresta itu bisa turun semua. Bahkan dari beberapa Polres itu turun. Dari ormas-ormas ya, dari barang-barang itu turun semua. Masyarakat apa lagi? Berjubel baunya, jalan macet. Siapa yang enggak lihat sih kansus selawat begitu loh. Ya, kirap merah putih, kansus selawat mengerikan. Coba dibuka aja itu. YouTube baru tahun sebelumnya. Mengerikan sekali, merinding baunya. Ya, kita pasti bangga ada seorang Habib Lutfi yang bisa cinta NKRI ya. Wah. Iya, banser pun sama. Pokoknya berjubel banser dari daerah timur ya, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan sebagainya ke sana. Dari barat, dari Brebes, dari Tegal, Malang, dari timur dan sebagainya ke sana semua tumpah ruah, mengerikan baunya. Tapi sekarang seperti acara 17-an. Berarti Habib itu sudah tidak dianggap nih. Aduh. Nah pertanyaannya, kenapa kok sekarang sepi? Padahal dulu rame. Ya karena dulu Habib Lutfi itu belum terbuka siapa dirinya. Iya, kebobrokannya, kebusukannya itu belum banyak yang tahu. Habib Lutfi sering mengatakan bahwa sebenarnya saya malu dipanggil sebagai Habib. Saya malu, beban berat. Gitu. Nah di sini sebetulnya lebih mengiyakan bahwa saya itu Habib, tetapi ya dengan
cara merendahkan diri begitu. Saya tidak dipanggil Habib pun orang pasti akan tahu bahwa itu Habib begitu. Dengan kerendahannya itu kan akan menjadikan nilai plus itu. Nah kemudian dia seolah orang yang paling NKRI. Jadi siapapun ya kalau nyenggol masalah Habib oke, saya nggak masalah. Tetapi kalau nyenggol NKRI saya pasti akan turun. Wah dengan songgolnya itu pecinya diikat merah putih itu. Seolah dia adalah seorang keturunan Yaman yang di sini menjadi pribumi. Wah pokoknya di garda paling depan paling cinta NKRI. Tapi faktanya Habib Rizik memberontak makar begitu. Apakah Habib Rizik pernah menegurnya? Apakah Bahar seperti itu Habib Rizik pernah menegurnya? Nggak ada. Ya berarti mereka sama saja, sama-sama dari Robi itu kok. Kemudian sekarang kok jadi sepi acara Kiram Merah Putih, acara apel Banser. Ya tentunya karena kita sudah bosan dengan kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh Habib Lutfi. Selama ini kita husnuzon, tapi sekarang kan sudah tidak lagi. Fakta-fakta sudah menunjukkan. Dari merestorasi makam, ya membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Jatman, membelokkan sejarah Nusantara, ya kan? Itu sudah menjadi bukti yang sangat kuat. Jangan katakan ini hoax. Ini adalah fakta. Jadi apabila ada Banum NU yang hadir ke sana, saya tidak tahu, saya tidak yakin tentang kepancerannya. Bahkan termasuk oknum-oknum yang ada di PBNU, saya tidak yakin dengan ke-NU-nya. Padahal Mbak Hashim Asy'ari sendiri, ya, dan para ulama-ulama di Jawa Timur saat itu pernah menulis kok ada manuskripnya bahwa Zudah Rasul itu bukanlah dari kalangan Habaib, sama sekali bukan dari Habib, tetapi dari Salim dan Said, ya, dari Said dan Syarif, ya karena para Habib itu adalah kelompok dari Yaman, dari Tarim yang dibawa oleh pemerintah Belanda, sudah begitu. Dan di Indonesia seolah-olah menjadi pencatat nasab yang sangat valid itu. Padahal di sana di Tarim sendiri itu nggak ada apa-apanya. Ya ini kelompok kecil lah, bukan di Yamannya loh ya, tapi di Tarim di Yaman Selatan yang di sana mayoritas berpaham komunis. Ya jadi dengan adanya Kirab Merah Putih dan apel akbar 1000 Banser, ini adalah gagal total. Saya katakan ini gagal total. Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya Habib Lutfi, dan ini nyata-nyata jauh sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah bentuk cek ombak dari Habib Lutfi, sedang menakar seberapa setianya Banum-Banum NU. Jatman gagal, dari NU gagal, dari Banum NU gagal, dari masyarakat gagal. Dan sekarang Habib Lutfi sedang menuju kepada kerung katanya. Ya kita lihat saja, karena ini fakta-fakta sudah dipertontonkan di depan mata kita. Oke, apapun masalahnya ya, Habib Lutfi mau ngapain, mau cek ombak, mau apa, bodo amat. Yang jelas kita pribumi, kita yang harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam, dan dari para pencuri nasab.